Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usolli wa sallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini, yaitu bulan Ramadan, banyak umat Islam berlomba-lomba dalam kebaikan, karena di bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, sehingga kebaikan-kebaikan akan Allah catat dan dilipat gandakan. Segala hal yang diperbuat di bulan Ramadan yang positif, maka Allah akan terima. Nah, di antara di bulan Ramadan ini kita memperbanyak sholat sunnah. Yang ada di dalam syariah Islam, khusus pada bulan Ramadan adanya syariah sholat tarawih. Maka dengan itu bukan hanya kita memperbanyak sholat tarawih, meninggalkan sholat sunnah yang lainnya, justru kita harus lebih meningkatkan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Jangan sampai ditinggalkan. Di antaranya pagi-pagi kita lakukan sholat duha. Karena apa? Karena sholat duha merupakan satu dari sekian amalan sunnah yang senantiasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau mengajurkan kaum muslimin untuk mendirikannya. Ulama mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum melaksanakan sholat duha adalah sunnah muakkad. Kesunahan tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana wasiat Rasulullah kepada sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal. Beliau bersabda, yang artinya, kekasihku mewasiatkan kepadaku 3 hal, yaitu puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, 2 rakaat sholat duha. Yang ketiga adalah sholat witir sebelum tidur. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Iwan Pila yang dirahmati Allah SWT, dalam video ini saya akan membahas tentang keutamaan sholat duha. Namun sebelum saya lanjut, bagi yang belum bergabung di channel ABM TV, bisa menekan tombol subscribe, like, comment, and share. Adapun amal ibadah yang disyariatkan oleh Islam pasti memiliki keutamaan dan hikmah, termasuk sholat duha. Dari banyaknya keutamaan sholat duha, pada hadis Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam buku Berkah Sholat Duha oleh Muhammad Khalilur Rahman, beberapa di antaranya. Yang pertama, sholat duha adalah sedekah. Hadis riwayat Imam Muslim menjelaskan, setiap ruas dari anggota tubuh di antara kalian pada pagi hari harus dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kebaikan adalah sedekah dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Dan semua itu dapat disepadankan dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Jadi ikhwan fillah, mengimbangi sedekah tersebut cukup melakukan sholat duha 2 rakaat. Yang kedua adalah sholat duha merupakan amalan sunnah cadangan pada hari hisab. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Abu Daud dan Ibnu Majah dan Turmudi, yang artinya sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada diri hamba pada hari kiamat adalah amalannya, yang terutama amalan sholat. Apabila benar sholatnya, maka ia telah lulus dan beruntung, dan apabila rusak sholatnya, maka ia akan kecewa dan rugi. Jika terdapat kekurangan pada sholat wajibnya, maka Allah berfirman, perhatikanlah, jikalau hambaku mempunyai sholat sunnah, maka sempurnakanlah dengan sholat sunnahnya, sekedar apa yang menjadi kekurangan pada sholat wajibnya. Jika selesai urusan sholat, barulah amalan lainnya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jadi ketika kita gemar melakukan sholat-sholat sunnah, maka itu bisa menjadi penambal bagi sholat fardu kita yang bolong. Yang ketiga adalah dicukupi kebutuhan hidupnya. Dari Abu Darda, ia berkata bahwa Rasulullah menjelaskan hadis qudsi, Allah SWT berfirman, "Ya ibna Adam, irka'li min awalin nahari arba'a raka'atin akfika akhirahu." Yang artinya, wahai anak Adam, rukuklah. Dalam artian ruku itu adalah sholat. Karena aku pada awal siang sholat duha 4 rakaat, maka aku akan mencukupi kebutuhanmu sampai sore hari. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi orang yang melakukan sholat duha, keistimewaannya diantaranya Allah akan cukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Maka ikhwan fillah, sayang sekali jika kita tinggalkan amalan sholat duha ini. Yang keempat adalah diampuni dosanya meski sebanyak buih di lautan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, yang bunyi hadis tersebut, man hafadhu ala syuf'atid duha ghufira lahu dunubahu wa in kanat mislu jabadil bahri. Artinya, barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni walau sebanyak buih di lautan. Jadi ikhwan fillah, ternyata sholat duha menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, keutamaan orang yang melakukan sholat duha akan dibangunkan istana di surga. Ada hadis yang menyebutkan tentang keutamaan sholat duha. Di antaranya hadis ini yang berasal dari Anas bin Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, man sholla duha sintai asyarata rakaatan banallahu qasran min dahabi fil jannah. Yang artinya, barang siapa sholat duha 12 rakaat, maka Allah akan membangun baginya istana dari emas di surga nanti. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi batas melakukan sholat duha hingga 12 rakaat. Maka orang yang melazimkan sholat duha, nanti Allah akan bangun di surga sebuah istana yang terbuat dari emas. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan sholat duha yang perlu kita ketahui supaya kita menambah wawasan dan semakin kuat yakin dalam amaliyah ini. Semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.